Licik kau. Aku dan orang-orangku sudah lebih lama di sini. Dan sudah dengan sah menguasai rumah utama Simulodra. Apapun penjelasanmu, aku juga berhak menguasai daerah ini. Serang! Serang! Hadapi aku, Sekar Bablon! Kenapa Kanda menangis? Entahlah kenapa Kanda baru sadar kalau Kanda punya istri secantik Dinda. Dan kesadaran itu baru datang setelah Dinda pergi. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Jangan disesali, Kanda. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saya tidak marah. Saya juga tidak sakit hati. Kalau ternyata impian saya menjadi menantu Malwapati tidak menjadi kenyataan. Kenapa Dinda bicara begitu? Tapi kenyataan berbicara begitu, Kanda. Kenyataan bagaimana, Dinda? Untuk mengakui dan memperkenalkan Dinda pada Sang Prabu Angling Dharma dan juga Dewi Sekarwangi, Kanda malu. Apalagi untuk memperkenalkan Dinda pada dunia bahwa Roro Pujiwati adalah istri sah Pangeran Malwapati. Saya sadar kalau saya hanya keturunan Denawa, anak raksasa. Tidak, Dinda. Jangan katakan seperti itu, Dinda. Seluruh bumi dan seisi langit tahu kalau Raden malu punya istri saya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya meninggalkan Raden untuk selama-lamanya. Lupakanlah Roro Pujiwati, Kanda. Lupakanlah cintanya. Lupakanlah dukanya. Dan lupakanlah sebab-sebab kematiannya yang hina. Tidak. Selamat tinggal. Tidak. 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 Selamat tinggal, Kanda. Selamat tinggal, Kanda. Tidak. Dinda. 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 Jangan pergi, Dinda. Dinda. Raden. Raden. Roro Pujiwati tidak boleh mati, Nyi. Roro Pujiwati tidak boleh mati. Aku telah menyia-nyiakannya. Angling Suma telah menyia-nyiakannya, Nyi. Tidak, Raden. Raden tidak menyia-nyiakannya. Kubiarkan dia hamil tanpa kudampingi. Apakah ini bukan bentuk ketidakpedulianku padanya? Tugas dan kewajiban Raden sebagai satria tidak mengharuskan Raden untuk selalu menungguinya. Tapi malu mengakui dan memperkenalkan istri syahku kepada Romo Prabu dan Bunda Ratu. Apakah ini bukan merupakan siksaan bagi istri yang sangat kucintai ini? Lihat semuanya. Ini Roro Pujiwati, putri tunggal Begawan Pagupati, adalah istri sahku. Tapi Angling Suma yang merasa putra mahkota, pewaris tahta, telah menyia-nyiakan hanya karena Roro Pujiwati keturunan Denawa.
Oh Dewa yang Maha Agung, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Penentu di hari kemudian. Kalau menurutmu Angling Kusuma tidak berhak menjadi putra mahkota, pewaris tahta, jangan berikan tahta Malwapati untukku. Untuk apa hamba menjadi Raja Malwapati? Kalau untuk meniru jejak kaki Ramanda, hamba tidak bisa. Oh Dewa yang Maha Agung, yang mendengar permohonan hamba. Maafkan Kanda, Dinda. Maafkan Kanda. Bagaimanapun, Romo Prabu dan Bunda Ratu, bahkan seluruh Malwapati akan tahu kalau Dinda istri Syah Pangeran Angling Kusuma. Bagus, Raden. Bagus, pangeranku. Wapati? Iya, Uwa yakin Di Prabu Anggarama dan Dinda Ratu pasti akan menerimanya. Semoga. Sembah Nanda Katur Wapati, bini sepuh Rikma Seta. Kanda masih di sini? Iya, Dinda. Dinda boleh mengusir Kanda. Tapi, bagaimana Kanda bisa pulang tanpa Dinda? Ampun, Gusti Patih. Mohon maafkan hamba. Ada sekelompok siluman kelelawar mengamuk, Gusti. Mereka meminta jasad Den Roro Pujiwati. Ada apa lagi ini? Tenang, tenang. Raden sedang berkabung. Tetaplah di sini. Urusan di luar, serahkan pada wakmu. Iya, Raden. Raden, Paman Pilih Sepurik Meseta itu benar. Biar Uwa yang menghadapinya. Ya? Ayo, Rama Jagani. Ya, Romo. Ayo keluar, ada penyerang! Usir mereka! Kami tidak tahu siapa mereka, Gusti. Mundur, biar aku hadapi mereka. Siapa kamu? Kamu yang memimpin padepokan ini? Siapapun kalian, cepat tinggalkan tempat ini. Padepokan ini sedang berkabung. Dan siapapun kamu, tolong serahkan jasad Roro Pujiwati, anak begawan Pagupati itu padaku. Hei, kalian ini siapa? Kenapa tiba-tiba datang dan langsung meminta jasad Roro Pujiwati? Kami manusia kelelawar. Kami butuh darah. Darah beku putri cantik anak begawan itu. Kalau tidak, akan kami hancurkan tempat ini. Mundurkan barisan. Aku tidak mau kalian menjadi korban. Sendiko. Para cantrik, mundur. Hei, pada mau kemana kalian? Mau kalian serahkan jasad itu pada kami? Sekali lagi kukatakan, padepokan ini sedang berkabung. Keluar dari sini, atau kalian tidak pulang sama sekali. Kurang ajar, serang mereka. Biar saya, Bobo. Iya.
Bunuh mereka! Nanda, gunakan senjatamu. Bagus. Ramajagandhi, urusan kita dengan para pengacau sekarang sudah selesai. Ya? Sekarang, mari kita bergabung ke dalam. Misto akan dawuh, Bopo. Ya. Tidak, Dinda tidak bisa menemuinya sekarang, Kanda. Tidak bisa. Kenapa? Angling Kusuma sudah berbohong pada Dinda. Dia telah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak dia sembunyikan pada Dinda. Tapi Kanda sudah jelaskan pada Dinda apa alasan putra kita menutup-nutupi perkawinannya dengan gadis pertapaan Pagupati itu. Kenapa? Karena Angling Kusuma malu. Takut kalau sampai kita tidak mau menerima Roro Pujiwati yang merupakan keturunan Denawa sebagai menantu kita. Iya. Kalau begitu putra kita salah besar, Kanda. Iya, Angling Kusuma memang salah besar. Dan putramu yang kini sadar dengan kesalahannya itu tengah menunggu pintu ampun dan peluk apuramu, Dinda. Angling Kusuma. Iya, Romo. Ayolah, masuk. Maafkan Nanda Bunda. Maafkan Nanda Bunda. Nanda telah membuat Bunda. Sudahlah putraku, sudah. Maafkan Nanda Bunda. Iya. Seandainya saja Nanda lebih terbuka. Dan Nanda tidak malu. Sudah. Putraku, rasa penyesalanmu yang terbuka di depan Pasepuh Pagubelah dan rasa bersalahmu yang mendalam di hadapan jasad mantuku Roro Pujiwati, seperti yang diceritakan oleh Kanda Madrim pada Ramandamu, itu semua telah membesarkan hati Roro Pujiwati, putraku. Angling Kusuma, kalau saja mata batinmu mampu menembus, maka Nanda akan melihat betapa Roro Pujiwati dan Begawan Pagupati tersenyum bahagia di sana, di alam abadi mereka. Sudahlah putraku, sudah. Mari kita anggap semuanya sudah selesai.
Sekarang kembalilah tegak dan tataplah masa depanmu. Ingat aja, Bu. Ngestoaken dawuh. Angling Kusuma putraku, catat. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang harus Nanda rahasiakan kepada bundamu atau ramandamu. Sebagai putra mahkota, Nanda harus terbuka. Nanda mengerti? Nanda mengerti, Romo. Baiklah. Kalau begitu, semuanya sudah selesai. Iya, Bunda. Sampai sejauh ini, Nanda tidak melihat Rai dan Nurwenda. Apakah dia kecewa sehingga tidak mau menemui Nanda? Dan Nurwenda ada di Sawo Pitu, putraku. Iya, dia terpaksa di sana. Bergantian tugas dengan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda untuk menjaga Sawo Pitu yang kosong, sampai diserahkannya kepada pewaris yang sah. Ya, Nanda mengerti. Jadi, kita ke Setinggil. Sudah saatnya Nanda harus bertemu dengan para sepuh. Baik, Romo. Dinda. Pamit mundur, Bunda. Semua siap di tempat. Teruskan latihan kalian seperti apa yang saya lakukan. Baik, Gusti. Mereka yang hamba cari, sudah hamba temukan, Raden. Ini Pawon dan Ki Jogobondo. Kasinggihan dawuh, Raden. Kalau begitu, bawa mereka ke pendopo. Silakan. Silakan duduk.
Kalau begitu, Mbok dan Paman menjadi saksi utama keruntuhan Sawo Pitu. Kasinggihan dawuh, Raden. Dan kalian berdua juga melihat bagaimana Sengkang Baplang memperdaya dan membunuh Pangeran Indasyara. Benar, Raden. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Pangeran Indasyara diperalat Sengkang Baplang untuk membunuh ramanannya sendiri. Jangan bunuh saya, Sengkang Baplang. Jangan bunuh saya. Tragis sekali. Menyedihkan sekali. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan semula. Sebagai penanggung jawab dapur dan sebagai penanggung jawab harta keraton, tahukah kalian kalau masih ada pewarisnya Keraton Sawo Pitu dari Prabu Jayadipa? Keturunan langsung sudah tidak ada, Raden. Tapi Prabu Jayadipa punya kakak kandung. Punya kakak kandung? Masih hidup? Benar, Raden. Beliau bernama Pangeran Kundali, tapi lebih dikenal sebagai Pangeran Sepuh. Kalau memang Prabu Jayadipa punya kakak kandung, kenapa bukan kakak kandungnya yang jumeneng noto menjadi raja, tapi malah Prabu Jayadipa adiknya yang memegang tampuk pemerintahan? Karena Pangeran Sepuh lebih mengutamakan ulah kebatinan, Raden. Lalu, mungkinkah kita membicarakan warisan tahta kalau beliau tidak tertarik sama sekali soal pemerintahan? Pangeran Sepuh punya 2 putra, Raden. Punya 2 putra? Kasinggihan dawuh, Raden. Yang pertama, Raden Jayalamat. Dan yang kedua, Raden Jayalantar. Tapi sekarang ini mereka lebih dikenal dengan Joko Lamat dan Joko Lantar. Baik, besok pergantian tugas dengan Paman Tumenggung Prabaskara dan Paman Tumenggung Katiwanda. Kalau keterangan kalian berdua bisa dipertanggungjawabkan, saya akan bawa masalah ini ke Ramanda Prabu. Semua yang kami katakan ini benar, Raden. Ada 3 jalan. Yang mana ya? Yang kiri? Kanan? Atau yang tengah? Tidak ada petunjuk satupun dari Wira. Di mana dia berada? Liwa, saya kontak batin dulu dengan Wirat. Baik. Awas, kalau kamu pilih jalan tengah, ku sesatkan kamu. Liwa, kita sebaiknya ke tengah. Baik, ayo. Benar-benar tahu arah mereka. Ayo, kumpulkan kekuatanmu. Cepat, keluar kalian semua. Keluar! Ya! Apa yang harus kami lakukan? Itu mereka. Cepat, sesatkan mereka. Siap, munculkan wujud asli mereka.
kita pernah bertemu dengan mereka. Tapi mereka sudah kita kalahkan dan sudah mati. Berarti mereka bukan manusia. Mereka siluman. Siapapun mereka, mari kita hadapi. Bangun! Siapa yang kita hadapi? Yang ini bukan sekedar siluman biasa, Suliman. Bagaimana ini? Mereka tidak bisa mati. Ayo, coba lagi. Kita buat supaya mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ayo. Siapa kalian? Siapa kamu sebenarnya? Siapapun kami, kalian harus keluar dari jalur tengah ini. Hati-hati! Bagus. Dengan begitu kalian tidak akan pernah menemukan Sudawirat yang kalian cari. Dan Nurwenda, kalau benar Pangeran Jayadipa Kundali mempunyai dua putra seperti yang dikatakan Ki Joko Bondo, tidak ada salahnya kalau kita menemui mereka. Nanda bersedia menjadi utusan untuk menemui Pangeran Sepuh Jayadipa Kundali di Ukir Ketewu, Ramanda Prabu. Begitu juga Nanda Romo. Kalau diperkenankan, Putra Kepatihan juga bersedia menjadi utusan Pamanda Prabu. Bagus sekali. Bagus. Kanda Madrim, Pinis Purik Maseta. Siapa yang harus saya pilih kalau ketiga-tiganya menyediakan diri untuk ditugaskan? Maaf, Dinda. Tapi tolong diingat bahwa Nanda dan Nurwenda telah mendapatkan tugas berat untuk menjaga keamanan di Saupito. Jadi, saya kira Nanda Pangeran Angling Kusuma dan Ramaja Gandilah yang cocok diangkat menjadi utusan. Iya. Saya setuju. Setuju. Kalau memang tidak ada tugas yang lain, saya rasa Pangeran Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi paling baik bertugas bersama. Kenapa harus bersama? Ya, saya rasa tidak ada salahnya Nanda Prabu. Yang satu calon raja, sedang yang satunya lagi calon pati.
Keduanya sudah biasa bekerja sama. Sebelum mereka diangkat benar-benar sebagai Pandeganing Projo. Bukan begitu, Nandapati? Apakah tidak terlalu dini kalau... Lemadrim, apapun istilahnya, Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi adalah calon pemimpin. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita terima saja saran dari Paman Pinis Purik Maseta. Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi harus kita tugaskan bersama-sama. Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi, dengan diantar oleh Ki Joko Bondo, Nanda berdua aku percaya untuk mencari dan menemui Pangeran Sepuh Jayadipa Kundali. Ngesto akan dawuh Ramanda Prabu. Ngesto akan dawuh Wak Prabu. Hati-hati, karena Ukir Ketewu sangat jauh dan banyak bahaya menghadang. Restu Padukalah yang akan menjadi perjalanan kami. Restuku bersama kalian. Berangkatlah. Kalau begitu, Malawapati kosong, Gusti. Kedua tumenggung utama bertugas di Saopitu. Sedangkan para pendekar dan tabib Suliwa juga ikut mencari Sudawirat. Senopati benar. Tapi tidak perlu khawatir, karena masih ada kita semua. Ya? Kamu makin pintar. Kamu hebat sekali, adik Kuala. Jangan bodohi aku, Kakang. Kakang tidak ingin melihat aku memakai seragam prajurit Malawapati. Dan suatu hari nanti, aku memiliki kedudukan yang tinggi, Kakang. Hei, Kuala, prajurit baru. Cepat masuk barisan. Siap. Hormat kami, Sang Prabu. Mohon restu. Atas nama kebenaran dan bersama restu para dewa, berangkatlah kalian. Semoga kemenangan berada di tangan kalian. Hidup Sang Prabu! Hidup kejayaan Malawapati! 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 Selamat jalan, kalian. Tidak, Prabu. Mohon pamit. Paman Pinisku. Senopati. Ayo.
Bagus. Masukkan panah, siap! Berdirilah. Kamu sekarang saya angkat menjadi Senopati Malwapati. Beribu terima kasih, Gusti Prabu. Kuala, terima kasih. Tanpa jasa-jasamu, mungkin aku tidak ada di sini. Terima kasih, Gusti Patih. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai prajurit. Hidup Senopati Kuala! 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 Ayo, Kang. Kakang akan kuperkenalkan dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Saya malu. Kenapa malu, Kang? Kakang yang membuat saya jadi gini. Saya malu. Tanpa Kakang, saya tidak akan bisa seperti ini. Ayo. Jangan malu-malu. Sembah saya Gusti Prabu Angling Dharma dan seluruh Priagung Malwapati serta semua yang hadir di sini. Perkenalkan, ini adalah Kakang Kuali, kakak tercinta saya, yang menjadikan saya seperti ini, Gusti Prabu. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Kakang Kuali lah yang melatih ulah kanuragan saya, dan Kakang Kuali lah yang membuat saya menjadi prajurit tangguh. Kakang Kuali lah yang membuat saya jadi Senopati Malwapati, Gusti. Bagus, Kuala, bagus. Kamu benar-benar seorang adik yang bisa membanggakan kakakmu. Terima kasih, Gusti. Hidup Kuala dan Kuali! 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 Kakang Kuali, siapa yang akan bangga jika semua itu terjadi, Kakang? Siapa, Kang? Aku, pasti aku yang paling bangga di Kuala. Aku yang paling bangga di Kuala. Kalau begitu, Kakang harus menolongku untuk mewujudkan semua impianku, Kang. Ilmuku masih sangat rendah, Kang. Kepandaianku tidak sebanding dengan kepandaianmu. Tapi, adik, bangun adikku, bangun. Jangan berlutut kepadaku. Tidak, aku tidak akan bangun sebelum Kakang mengizinkan aku untuk mencoba keris ilat nogo milik Kakang. Tetapi yang ada di Malwapati adalah orang-orang pilihan. Aku tidak sebanding dengan mereka, Kang. Hanya dengan senjata saktilah aku bisa menandingi mereka. Bukannya aku tidak mau memberikan senjata sakti kepadamu, Adi. Tetapi Kakang jangan salah paham. Aku tidak menginginkan keris ilat nogo milik Kakang. Tapi aku menginginkan senjata sakti seperti yang Kakang miliki. Baik. Kuatkah jiwamu, Adi? Karena jiwamu penuh dengan nafsu. Kalau kamu ingin memiliki senjata sakti, kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Baiklah, Kang. Keluarkanlah keris saktimu itu.
Benarkah itu keris Ilatnogo? Aku mencium bau wangian. Bau wangi itu berasal dari 3 burung itu, Adi. 3 burung itu? Akan aku buktikan. Hei, mana ada burung wangi harum seperti wanita? Hah? Siapa kalian? Hah? Kembali ke wujud kalian. Siapa kalian? Kalian tidak kenal kami. Kami 3 Dewi Putri Prabu Baka. Mau apa kalian? Serahkan keris Ilatnogo pada kami. Cepat Yunda, kita rebut saja. Iya. Terpaksa kita harus mundur. Kita laporkan dulu pada Bopo. Dinda Kambil, cepat pergi dari sini. Mereka sudah pergi. Ayo Kakang, kita coba lagi. Tidak sekarang. Berarti dengan kejadian tadi kita mencoba keris Ilatnogo tidak direstui. Adik Kuala, kita temui ibu dulu. Seandainya sejak awal Bopo tidak ragu, tentu sudah berhasil merebut keris Ilatnogo dari tangan si itu, Bopo. Iya. Tapi jangan khawatir, Gendrawani. Tidak mudah merebut keris itu dari tangan Kewali. Dia memang terlihat bodoh. Tapi kamu lihat sendiri. Kesaktiannya luar biasa. Saya tidak mau terlambat. Saya harus segera berangkat sebelum yang lainnya bermunculan. Kita sangat membutuhkan senjata itu, Bopo. Bopo yang bilang sendiri bahwa keris Ilatnogo bisa menandingi Pasupati milik Prabu Angling Dharma. Ya. Dengan keris itu kamu dapat mengalahkan Angling Dharma. Dan kamu bisa hancurkan Malwapati. Kalau begitu, apa yang harus saya tunggu, Bopo? Bopo
meragukan kemampuan saya? Atau menurut Bopo, saya tidak bisa mengalahkan si itu? Untuk apa bersusah payah menghadapi yang kuat, kalau akhirnya senjata itu akan jatuh ke tangan yang lemah? Ke tangan yang lemah? Maksud Bopo? Kewali sangat menyayangi adiknya, Gendrawani. Percayalah, mau tidak mau Kewali yang sangat menyayangi adiknya itu akan memberikan keris itu pada adiknya. Kewali tidak mau kalau adik kesayangannya kecewa. Ya, Bopo benar. Keris itu pasti akan jatuh ke tangan Kuala. Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Maaf, Sang Prabu. Tapi saya tahu cara untuk menaklukkan Kewali tanpa harus membuang tenaga, Sang Prabu. Apa maksud Kakang Segaun Lanang? Kuala. Kita culik Kuala. Lalu kita sandera dan kita tukar dengan keris Ilat Nogo. Pintar Kakang Segaun Lanang. Kewali sangat menyayangi adiknya. Tentu ia lebih memilih menyerahkan keris itu daripada mengorbankan Kuala. Benar kamu Segaun Lanang, kamu pintar. Itulah yang saya maksud, Sang Prabu. Berarti kita harus memisahkan mereka terlebih dahulu, Romo. Itulah susahnya. Sebab mereka selalu bersama. Dan ada Kuala, di situ ada Kuali. Boleh saja mereka selalu berdua, tapi pasti ada saatnya mereka tidak selalu bersama. Ya, itulah saatnya saya akan malih rupo. Saya akan pancing Kuala agar bisa berpisah dari Kewali. Ayo cepat jalankan siasat itu. Aku sudah tidak sabar untuk menggenggam keris Ilat Nogo itu. Angling Dharma, kamu boleh bangga dengan pasopatimu. Tapi sebentar lagi, keris Ilat Nogo akan menghancurkan kebanggaanmu itu. Semalaman kalian teguh bersila, membuat ibu tergugah bangun dari depan nyepi. Maafkan kami, Ibu. Masuklah, putra-putraku. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Siapa mereka, Kakak? Siapapun mereka, siapkan tombakmu, Adi. Maju! Tangkap mereka! Biarkan, orang ini memang mengganggu kita, kan? Tapi lihat, apa yang kamu tusuk? Lihat, apa yang kamu tusuk? Apa ini, Kang? Apa yang kita hadapi? Ya, kita melawan pohon, Adik Kuala. Pohon? Tapi lihat, mereka semua manusia, bukan pohon.
Pasti ini ibu yang membuat adik Kuala. Ibu? Iya, memang aku yang membuat. Ibu. Sembah saya, Ibu. Itu tadi sengkang baplang dan kaki tangannya, anakku. Ibu mencoba menggambarkan kekuatan luar biasa lewat kayak ibu dari sebatang pohon dan ranting, serta daun-daunnya. Kalian memang tidak kenal mereka, tapi pada saatnya nanti mereka benar-benar akan datang. Ayo masuk, masih banyak yang akan terang. Serang mereka. Kita rebut keris Ilat Nogo dari mereka. Tenang dulu Kakang Singamandala. Tidak mudah masuk ke balai Nyepi Kembang Heru. Begawan Anglambe memiliki kelebihan yang sulit tandingi. Jika berkata-kata, kita akan terpesona. Dari mulutnya keluar aroma bunga. Kita bisa jadi patuh akan kata-katanya. Saya tahu. Kita bisa dijadikan pohon. Pohon juga bisa dijadikan kita. Tapi maksud saya, untuk apa kita kesini? Kita sudah membawa pasukan. Kita siap tempur Adip Prabu. Kakang jangan khawatir. Begitu ada kesempatan baru kita tunggu. Tapi karena Arum Lambe masih ada di tempat, kita lebih di sini saja. Tapi bagaimana kalau Sengkang Baplang datang dan Gendrawani mendahului kita, Adip Prabu? Jangan takut. Ramalan Tuan Bahadur pasti benar. Benar, Yang Mulia. Keris Ilat Nogo akan menjadi milik Kuala yang penuh sulit. Kita tidak usah berbunyi. Kita hanya menunggu. Kita terlambat, Prabu. Semuanya harus pakai siasat. Jangan asal main siasat. Kalau begitu, kita kembali ke pusar angin. Tidak. Saya yang akan kembali ke pusar angin. Kakak Singamandala dan Tuan Bahadur menunggu di sini. Awas, hati-hati. Jangan masuk. Hanya mengawasi dari luar. Begitu ada kesempatan, bujuk ke Kuala agar mau bergabung dengan kita. Tuan Bahadur, sepertinya Tuan perlu daun terbang Tuan. Saya akan kembali ke pusar angin. Ayo, balik arah. Kembali ke pusar angin. Mari. Bagaimana Tuan? Enak dengan daun terbang? Ya. Tapi saya biasa, Tuan. Santai. Tuan Bahadur, Gusti Patih, lihat. Betul kan apa yang kukatakan? Ya. 3 putri Prabu Baka pasti mempunyai tujuan dengan kita, Tuan Bahadur. Ayo kita turun. Tapi tugas kita hanya mengawasi, Tuan. Kalau begitu, aku akan loncat, Tuan Bahadur. Nei. Waduh, bisa berat urusan saya, Daun terbang turun, Hei! Apa yang kalian lakukan? Itu dari pusat angin. Oh, hati-hati! Kita kedatangan tamu. Ya, aku mengerti. Ingat, Tuan. Tugas kita hanya untuk mengawasi. Tenang, Tuan Bahadur. Biar saya akan tegur dulu 3 putri Prabu Baka yang kemayu itu. Hei, ada apa kalian kesini? Tidak baik mengintip-intip tempat petapaan itu. Kamu sendiri? Kenapa berada di sini? Kamu pasti menginginkan keris Ilat Nogo juga, bukan? Oh, itu tujuan kalian. Berarti tujuan kita sama. Jangan salahkan aku. Kalau pasukan panah itu mengarah pada kalian. Oh,
kamu datang ingin mengajak perang, Singa Mandala? Kita tidak akan perang kalau kamu mau menyerah. Manis sekali. Tapi maaf, kalianlah yang harus pergi dari sini. Dinda, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Iya, Dinda.